Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafif dari kelas 3B Sistem Informasi Unzika. Pada video kali ini saya akan mereview kembali mengenai tugas dari mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan. Oke, untuk materi yang pertama itu adalah Foreign Exchange atau Forex. Forex adalah pasar di mana mata uang dari berbagai negara ditukarkan. Pasar forex adalah pasar terbesar di dunia dengan volume perdagangan harian rata-rata mencapai 6 triliun dolar. Forex dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda seperti untuk perjalanan internasional, perdagangan internasional, dan juga untuk investasi. Sejarah dan perkembangan dari forex. Forex ada selama berabad-abad, tetapi baru menjadi populer di kalangan individu pada akhir abad ke-20. Kemajuan teknologi seperti internet dan juga komputer telah berkontribusi pada pertumbuhan pasar forex. Pada awalnya, perdagangan forex dilakukan melalui telepon dan juga telegraf. Namun, dengan berkembangnya internet, perdagangan forex menjadi lebih mudah dan juga terjangkau. Forex memungkinkan bisnis dan individu untuk bertransaksi dengan mudah di seluruh dunia. Forex juga membantu menentukan nilai mata uang yang dapat mempengaruhi ekonomi global. Lalu di sini ada definisi dan fungsi pasar forex. Pasar forex adalah pasar over the counter atau OTC, yang berarti bahwa perdagangan terjadi di luar bursa. Pasar forex beroperasi selama 24 jam sehari, 5 hari selama seminggu. Fungsi pasar forex ialah untuk menyediakan sarana bagi pelaku pasar untuk memperdagangkan mata uang. Pasar mata uang utama dari forex itu sendiri ialah euro terhadap dolar AS terhadap yen Jepang, lalu pound Inggris terhadap dolar Amerika, dolar Australia terhadap dolar Amerika, dolar Selandia Baru terhadap dolar AS. Nah, pasangan mata uang yang tadi disebutkan itu adalah pasangan mata uang utama yang ada di forex. Lalu bagaimana sih nilai mata uang ditentukan? Nilai tukar mata uang ditentukan oleh pemerintah dan penawaran. Permintaan dan penawaran mata uang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya kondisi ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, berita dan juga peristiwa, partisipan pasar dan peran mereka, seperti bank, perusahaan, dan juga trader individu. Partisipan utama pasar forex adalah bank, perusahaan, dan juga trader individu. Bank memainkan peran penting dalam pasar forex karena mereka menyediakan likuiditas dan juga memperdagangkan mata uang untuk klien mereka. Perusahaan menggunakan pasar forex untuk mengelola resiko mata uang mereka. Trader individu dapat menggunakan pasar forex untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Lalu kapan sih sesi perdagangan dan operasional pasar forex? Nah, pasar forex ini dibagi menjadi 4 sesi perdagangan. Nah, sesi yang pertama ada sesi London, itu di jam 3 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian sesi New York jam 12 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Lalu ada sesi Tokyo dari jam 21 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada sesi Sydney dari jam 9 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. Nah, setiap sesi perdagangan ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Misalnya sesi London biasanya memiliki volume perdagangan yang lebih tinggi daripada sesi yang lainnya. Lalu jenis-jenis pesanan dan perdagangan dalam forex ini ada 3 jenis. Yang pertama ada market order. Market order adalah perintah untuk membeli atau menjual mata uang pada harga pasar saat ini. Lalu yang kedua ada limit order, adalah perintah untuk membeli dan menjual mata uang pada harga tertentu atau harga yang lebih baik. Lalu ada stop order. Stop order adalah perintah untuk membeli atau menjual mata uang jika harga mencapai level tertentu. Lalu ada leverage dan margin dalam perdagangan forex. Leverage adalah kemampuan untuk memperdagangkan volume yang lebih besar dari modal yang Anda miliki. Yang kemudian ada margin. Margin adalah jumlah uang yang harus Anda setorkan untuk membuka posisi perdagangan. Nah, di sini leverage dapat meningkatkan potensi keuntungan Anda, tetapi juga meningkatkan potensi kerugian Anda. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan leverage dengan bijak. Lalu ada analisis fundamental mengenai foreign exchange ini. Produk domestik bruto atau PDB adalah ukuran nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara
dalam 1 tahun. PDB yang tinggi menunjukkan bahwa perekonomian suatu negara itu kuat, yang dapat menyebabkan nilai mata uangnya naik. Tingkat suku bunga adalah biaya yang harus dibayarkan untuk meminjam uang. Tingkat suku. Lalu ada resiko dalam perdagangan forex. Perdagangan forex adalah aktivitas yang beresiko. Trader dapat mengalami kerugian bahkan jika mereka menggunakan strategi yang tepat. Resiko dalam perdagangan forex dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu resiko sistem dan resiko sistem itu tidak dapat dikendalikan oleh trader, seperti fluktuasi nilai tukar yang tidak terduga. Lalu ada resiko manusia. Nah, resiko manusia ini dapat dikendalikan oleh trader, seperti kesalahan dalam pengambilan keputusan. Lalu ada strategi manajemen resiko. Strategi manajemen resiko adalah cara untuk mengurangi resiko kerugian dalam perdagangan forex. Strategi manajemen resiko yang umum digunakan antara lain stop loss. Stop loss adalah perintah untuk menutup posisi perdagangan jika harga mencapai level tertentu. Lalu ada diversifikasi. Diversifikasi adalah strategi untuk menyebarkan investasi Anda ke berbagai aset. Manajemen modal ialah strategi untuk mengelola mata uang secara bijak. Pentingnya diversifikasi dan juga penggunaan stop loss ini. Lalu diversifikasi dan penggunaan stop loss adalah dua strategi manajemen risiko yang paling penting dalam perdagangan forex ini. Diversifikasi dapat membantu Anda untuk mengurangi risiko kerugian. Jika salah satu aset Anda mengalami kerugian, penggunaan stop loss dapat membantu Anda membatasi kerugian jika harga bergerak melawan Anda. Lalu tips and trick trading forex untuk pemula ialah belajar dasar-dasarnya. Sebelum Anda memulai perdagangan forex, pentingnya untuk mempelajari dasar-dasarnya, seperti bagaimana nilai tukar itu ditentukan dan bagaimana pasar forex beroperasi. Nah, mulailah dengan modal yang kecil. Jangan mulai dengan modal yang terlalu besar. Jika Anda masih pemula, mulailah dengan modal yang kecil untuk mengurangi resiko kerugian. Latih juga keterampilan Anda dengan memainkan akun demo terlebih dahulu sebelum Anda memulai perdagangan dengan mata uang sungguhan. Lalu ada strategi trading yang umum digunakan. Ada berbagai strategi trading yang dapat digunakan dalam perdagangan forex, ialah seperti scalping. Scalping adalah strategi trading yang melibatkan pembukaan dan penutupan posisi dalam waktu singkat, biasanya dalam beberapa menit atau beberapa jam. Lalu ada day trading. Day trading adalah strategi trading yang melibatkan pembukaan dan penutupan posisi dalam satu hari. Lalu yang terakhir ada swing trading. Swing trading adalah strategi trading yang melibatkan pembukaan dan penutupan posisi dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Nah, terus ada psikologi trading, yaitu psikologi trading itu untuk mengelola emosi dan juga disiplin diri dalam foreign exchange ini. Nah, psikologi trading adalah faktor yang paling penting dalam mempengaruhi kesuksesan Anda dalam perdagangan forex. Untuk menjadi trader yang sukses, penting untuk mengelola emosi Anda dan tetap disiplin dalam menerapkan strategi Anda. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pasar forex saat ini, ialah kayak seperti peperangan antara kedua negara atau kenaikan inflasi, kenaikan suku bunga, dan juga peristiwa ekonomi global itu dapat mempengaruhi forex ini. Peristiwa ekonomi global seperti perubahan kebijakan moneter dan fiskal juga dapat mempengaruhi pasar forex. Lalu ada tren dan proyeksi masa depan untuk pasar forex ini tidak dapat diprediksi dengan pasti, namun beberapa analis memperkirakan bahwa forex akan terus bergejolak dalam beberapa tahun mendatang. Nah, kesimpulan dari pasar forex ini sangat kompleks ya dan beresiko. Namun dengan mempelajari dasar-dasarnya dan menerapkan strategi manajemen risiko yang tepat, Anda dapat mengurangi risiko kerugian dan juga meningkatkan peluang Anda untuk kesuksesan dalam perdagangan forex. Nah, dalam foreign exchange ini aplikasi yang saya gunakan yaitu Mifex. Nah, Mifex adalah broker forex online terkemuka di Indonesia. Mereka menawarkan berbagai produk dan layanan perdagangan falas, termasuk platform perdagangan yang ramah pengguna, berbagai akun perdagangan, spread yang kompetitif, pusat pendidikan dan komprehensif,
Aplikasi seluler MiFix juga menawarkan aplikasi seluler yang memungkinkan Anda berdagang falas dari mana saja di dunia. Aplikasi ini tersedia di perangkat OS maupun Android. Nah, bagaimana sih memulai trading forex di MiFix ini? Jika Anda tertarik untuk memulai trading forex bersama MiFix, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama itu buka akun perdagangan falas. Lalu danai akun Anda, unduh aplikasi seluler MiFix dan mulai berdagang. Dan di MiFix sendiri itu juga kita bisa mulai mendaftarkan akun demo kita ya. Jadi kita nggak perlu mendanai akun dulu, kita bisa make dana dari akun demo tersebut. Mungkin sekian untuk materi forex. Selanjutnya ada materi tentang perpajakan. Aplikasi MiFix. Aplikasi MiFix adalah aplikasi trading forex yang dikembangkan oleh PT Monex Investindo Futures, salah satu broker forex terbesar di Indonesia. Aplikasi ini tersedia untuk perangkat iOS dan juga mobile atau Android. Nah, fitur-fitur yang tersedia di aplikasi MiFix ini cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan trader pemula dan juga profesional. Berikut adalah beberapa contoh fitur di aplikasi MiFix. Ini adalah pembukaan akun seperti akun demo, juga deposit, penarikan dana. Nah, proses pembukaan akun, deposit dan penarikan dana di aplikasi MiFix itu cukup mudah dan juga cepat. Proses pembukaan akun di aplikasi MiFix ini dapat dilakukan secara online dalam rentang waktu kurang lebih 15 menit. Proses deposit dan penarikan dana juga dapat dilakukan secara online dengan berbagai metode pembayaran yang tersedia. Eksekusi transaksi di aplikasi MiFix ini cukup cepat dan juga akurat. Pada aplikasi MiFix menggunakan teknologi MT5 yang dikenal dengan kecepatan dan akurasi eksekusi transaksinya. Riwayat transaksi di aplikasi MiFix juga dapat dilihat dengan mudah dan juga lengkap. Riwayat transaksi di aplikasi MiFix menyediakan berbagai materi edukasi tentang tools yang membantu trader untuk meningkatkan keterampilannya. Materi edukasi yang tersedia di aplikasi MiFix meliputi video tutorial, artikel, dan webinar. Trading tools yang tersedia di aplikasi MiFix ini meliputi indikator teknikal, berita dan analisis pasar, dan simulator trading. Analisis teknikal di aplikasi MiFix dilengkapi dengan berbagai indikator teknikal untuk membantu trader melakukan analisis teknikal. Indikator teknikal yang tersedia di aplikasi MiFix meliputi moving average, Bollinger Bands, relative strength, index RSI. Berita analisis pasar di aplikasi MiFix menyediakan berita dan analisis pasar untuk membantu trader memahami kondisi pasar saat ini. Berita dan analisis pasar yang tersedia di aplikasi MiFix meliputi berita ekonomi, berita politik, dan analisis teknikal. Promosi dan bonus di aplikasi MiFix sering mengadakan promosi dan bonus menarik kepada para tradernya. Promosi dan bonus yang ditawarkan di aplikasi MiFix juga cukup beragam, mulai dari bonus deposit, komisi rendah, hingga cashback. Nah, untuk secara keseluruhan aplikasi MiFix ini adalah aplikasi trading forex yang cukup baik. Aplikasi ini memiliki tampilan yang ramah pengguna, fitur yang lengkap, dan promosi yang menarik. Aplikasi ini sangat cocok untuk trader pemula dan juga profesional yang ingin memulai dan meningkatkan trading forexnya. Mungkin sekian untuk analisis aplikasi MiFix. Oke, untuk materi selanjutnya ada perpajakan. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Pemahaman perpajakan bagi setiap warga negara sangat penting agar kita dapat melaksanakan kewajiban pajak dengan baik. Di sini ada jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak pelunasan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bea masuk atau BM, pajak bea keluar atau BK, pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD. Nah, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP adalah lembaga
pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan perpajakan di Indonesia. Nah, DJP ini bertugas untuk memungut, menyetorkan pajak, melakukan pemeriksaan pajak, melakukan penagihan pajak, memberikan pelayanan perpajakan. Kemudian ada jenis-jenis pajak, yaitu pajak penghasilan atau PPH. Nah, PPH sendiri adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dari wajib pajak. PPH diklasifikasikan menjadi dua, yaitu PPH orang pribadi dan juga PPH badan. Tarif PPH untuk individu dan perusahaan itu berbeda-beda. Tarif PPH untuk individu dihitung berdasarkan jumlah penghasilan kena pajak atau PKP. Tarif PPH untuk perusahaan dihitung berdasarkan besarnya laba bersih. Lalu kemudian ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, PPN ini adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan juga jasa. PPN bersifat tidak langsung, yang artinya yang membayar pajak adalah konsumen, tapi yang bertanggung jawab menyetorkan pajak adalah penjual. Barang dan jasa yang terkena PPN adalah barang dan jasa yang tergolong dalam kategori konsumsi. Barang dan jasa yang tergolong dalam kategori konsumsi antara lain barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat umum, barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pemerintah, barang dan jasa yang dikonsumsi oleh badan usaha. Nah, tarif dari PPN sendiri ini sekarang itu bernilai 11%. Lalu selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan bumi dan bangunan. PBB bersifat langsung, artinya yang membayar pajak adalah pemilik atau penguasa bumi dan bangunan. Lalu sistem perpajakan sendiri ada yang pertama itu sistem perpajakan progresif. Tarif pajak meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Prinsipnya adalah orang dengan pendapatan lebih tinggi membayar proporsi pajak yang lebih tinggi. Lalu ada sistem perpajakan proporsional. Tarif pajak tetap atau proporsional terdapat pendapatan setiap individu atau perusahaan membayar persentase yang sama dari pendapatan mereka. Lalu ada sistem perpajakan regresif. Nah, di sistem perpajakan regresif ini, tarif pajak menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan. Ini berarti persentase pajak yang dibayarkan oleh individu dengan pendapatan lebih tinggi lebih rendah dibandingkan dengan individu dengan pendapatan yang lebih rendah. Lalu ada perhitungan dan pelaporan pajak. Wajib pajak individu atau entitas hukum yang wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perhitungan pajak melibatkan proses perhitungan berdasarkan tarif yang berlaku pada jenis pajak tertentu dan penerapan potongan atau pengurangan yang dapat diberikan. Pelaporan pajak atau wajib pajak diharuskan menyampaikan laporan pajak secara periodik kepada otoritas perpajakan. Nah, proses ini biasanya melibatkan penggunaan formulir khusus untuk penyampaian dokumen pendukung. Lalu ada penghindaran pajak dan tindakan pajak internasional. Nah, penghindaran pajak ini adalah upaya legal untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah hukum atau insentif perpajakan. Tindakan perpajakan internasional ini melibatkan kerjasama antar negara untuk mengatasi praktik perpajakan agresif, pertukaran informasi perpajakan, dan mencegah penghindaran pajak melalui kerjasama lintas batas. Lalu ada peraturan perpajakan. Undang-undang pajak setiap negara memiliki undang-undang perpajakan yang mengatur semua aspek perpajakan. Undang-undang ini mencakup ketentuan tentang jenis pajak, tarif, dan kewajiban wajib pajak. Perubahan peraturan pajak. Peraturan perpajakan dapat diubah dari waktu ke waktu, biasanya sebagai respons terhadap perubahan kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, atau kebutuhan fiskal. Lalu ada pentingnya perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Sumber pendapatan pajak merupakan sumber pendapatan utama pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan dan juga layanan publik. Redistribusi kekayaan melalui sistem perpajakan progresif, pemerintah dapat mencapai tujuan redistribusi kekayaan dengan mengenakan beban pajak lebih tinggi pada mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi.
Pengaturan ekonomi pajak dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengendalikan inflasi, mendorong investasi, dan merespon kondisi ekonomi tertentu. Keadilan dan efisiensi sistem perpajakan yang adil dan efisien mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan manfaat ekonomi. Lalu ada program insentif pajak yang ada di Indonesia ini menyediakan berbagai program insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Program-program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, berikut ada beberapa program insentif pajak yang ada di Indonesia. Yang pertama, insentif pajak untuk investasi. Insentif pajak untuk investasi ini bertujuan untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Insentif ini dapat berupa pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak, atau perpanjangan jangka waktu pembebasan pajak. Lalu ada insentif pajak untuk ekspor. Insentif pajak untuk ekspor bertujuan untuk meningkatkan ekspor produk Indonesia. Insentif ini dapat berupa pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak, dan perpanjangan jangka waktu pembebasan pajak. Lalu ada insentif pajak untuk usaha kecil dan menengah atau UKM. Insentif pajak untuk UKM bertujuan untuk membantu UKM untuk mengembangkan usahanya. Insentif ini dapat berupa pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak, dan juga perpanjangan jangka waktu pembebasan pajak. Lalu bagaimana sih cara memanfaatkan insentif pajak? Untuk memanfaatkan insentif pajak, wajib pajak harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Persyaratan ini dapat berupa persyaratan permodalan, persyaratan penggunaan tenaga kerja, atau persyaratan lokasi usaha. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan insentif pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, dan DJP akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut untuk memastikan bahwa permohonan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Contoh insentif pajak usaha kecil dan menengah ini ada beberapa contoh insentif pajak. Untuk UKM ini, UKM memiliki karyawan dengan penghasilan di bawah 200 juta per tahun itu tidak wajib memotong PPh. Lalu UKM yang memiliki penghasilan bruto di bawah 4,8 miliar per tahun dapat mengajukan permohonan pengurangan tarif PPh. UKM memiliki omset di bawah 4,8 miliar per tahun dapat mengajukan permohonan pembebasan PPN. Lalu gimana sih proses pemeriksaan pajak oleh DJP? DJP dapat melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan langsung ataupun tidak langsung. Pemeriksaan pajak secara langsung dilakukan oleh petugas DJP di kantor wajib pajak. Pemeriksaan secara tidak langsung dilakukan dengan cara meminta keterangan dari wajib pajak, saksi, ataupun pihak lain yang terkait. Cara menyelesaikan sengketa pajak, jika wajib pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan pajak, wajib pajak dapat mengajukan keberatan atau banding kepada DJP. Keberatan dapat diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal surat ketetapan pajak. Dapat diajukan dalam waktu 60 hari sejak tanggal surat keberatan. Lalu kesimpulan dari perpajakan ini sendiri, wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Lalu pemerintah menyediakan berbagai program insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga investasi. Wajib pajak dapat memanfaatkan insentif pajak dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Lalu DJP dapat melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dapat melakukan keberatan atau banding jika tidak setuju dengan hasil pemeriksaan pajak. Lalu ajakan untuk mematuhi kewajiban pajak dan memanfaatkan insentif yang ada. Pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap negara untuk membayar pajak. Dapat digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wajib pajak dapat memanfaatkan insentif pajak yang ada untuk meringankan beban pajaknya. Insentif pajak dapat diberikan kepada wajib pajak dalam berbagai bentuk, seperti pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak, dan perpanjangan jangka waktu pembebasan pajak. Dengan mematuhi kewajiban pajak dan memanfaatkan insentif yang ada, kita dapat berkontribusi dalam pembangunan negara dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya untuk layanan perpajakan
Nah, yang saya analisis yaitu Samsat Online. Layanan publik yang praktis dan juga efisien. Samsat Online adalah layanan yang memungkinkan masyarakat untuk mengurus administrasi kendaraan bermotor secara online tanpa perlu datang ke kantor Samsat. Layanan ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi layanan publik yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Keunggulan dari Samsat Online ini sendiri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan layanan Samsat konvensional. Antara lain, lebih praktis dan juga efisien. Masyarakat tidak perlu meluangkan waktu untuk mengantri di kantor Samsat. Mereka dapat mengurus administrasi kendaraan bermotor kapan saja dan di mana saja, selama memiliki akses internet. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang sibuk atau tinggal di daerah yang jauh dari kantor Samsat. Misalnya seorang karyawan yang bekerja di Jakarta dapat mengurus perpanjangan STNK tahunan kendaraannya saat sedang berlibur di kampung halaman. Lalu yang kedua ada tidak perlu mengantri. Antrian di kantor Samsat seringkali panjang dan memakan waktu dengan Samsat Online dibandingkan dengan Samsat Online. Masyarakat dapat menghindari antrian panjang dan juga menghemat waktu. Menurut data Korlantas Polri, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perpanjangan STNK tahunan di kantor Samsat adalah 2 sampai dengan 3 jam. Dengan Samsat Online, masyarakat hanya perlu meluangkan waktu sekitar 15 menit untuk menyelesaikan proses pembayaran. Lalu selanjutnya dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Masyarakat dapat mengurus administrasi kendaraan bermotor kapan saja dan di mana saja selama memiliki akses internet. Hal ini sangat memudahkan masyarakat yang sibuk atau tinggal di daerah yang jauh dari kantor Samsat. Misalnya seorang pengusaha yang sedang berada di luar kota dapat mengurus pajak kendaraannya secara online melalui smartphone. Lalu lebih aman dan juga terpercaya. Samsat Online menggunakan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi data pribadi masyarakat, dapat merasa aman dan nyaman dalam menggunakan layanan ini. Sistem keamanan Samsat Online menggunakan teknologi face matching untuk memverifikasi identitas pemilik kendaraan. Teknologi ini menggunakan kamera smartphone untuk membandingkan wajah pemilik kendaraan dan juga data KTP elektronik. Contoh penggunaan Samsat Online seperti untuk perpanjangan STNK tahunan. Perpanjangan STNK tahunan adalah salah satu keperluan yang paling sering digunakan oleh masyarakat dengan Samsat Online. Masyarakat dapat memperpanjang STNK tahunan dengan mudah dan juga praktis. Untuk memperpanjang STNK tahunan melalui Samsat Online, masyarakat hanya perlu mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, unduh aplikasi Signal di Play Store ataupun App Store, lalu buka aplikasi Signal dan daftarkan akun Anda. Masukkan data diri Anda dan informasi kendaraan Anda. Lalu pilih layanan perpanjangan STNK tahunan. Lalu kemudian Anda mendapatkan kode pembayaran dan lakukan pembayaran sesuai nominal yang tertera. Setelah pembayaran, Anda akan menerima pengesahan STNK dan juga TBPKP atau tanda bukti pelunasan kewajiban pajak melalui email. Pengesahan STNK dan TBPKP tersebut dapat Anda gunakan sebagai pengganti STNK dan surat bukti pembayaran pajak kendaraan motor. Perpanjangan STNK 5 tahunan. Perpanjangan STNK 5 tahunan digunakan setiap 5 tahun sekali dengan Samsat Online. Masyarakat dapat memperpanjang STNK 5 tahun dengan mudah dan juga praktis. Proses perpanjangan STNK 5 tahunan melalui Samsat Online sama dengan proses perpanjangan STNK tahunan. Pengesahan STNK dan pengesahan STNK dilakukan setiap setahun sekali dengan Samsat Online. Masyarakat dapat melakukan pengesahan STNK dengan mudah dan praktis melalui aplikasi Signal ini. Oke. Sekian untuk materi perpajakan. Oke, selanjutnya adalah materi perbankan. Oke, untuk materi selanjutnya adalah perbankan. Jenis layanan perbankan di Indonesia. Bank merupakan lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan perbankan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Layanan perbankan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu simpanan atau deposit. Simpanan adalah dana yang disimpan oleh nasabah di bank. Bank menawarkan berbagai jenis simpanan antara lain
Yang pertama adalah tabungan. Tabungan adalah jenis simpanan yang biasanya digunakan untuk menyimpan dana dengan meningkatkan suku bunga yang lebih rendah, namun mudah diakses. Tabungan dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti belanja, membayar tagihan, ataupun juga menabung untuk keperluan di masa depan. Tabungan biasanya menawarkan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan deposito, karena dana tabungan dapat ditarik kapan saja tanpa dikenakan penalti. Namun, tabungan juga menawarkan kemudahan akses, karena nasabah dapat dengan mudah menarik dana tabungan melalui ATM, teller, ataupun mobile banking. Contoh produk tabungan yang ditawarkan oleh bank antara lain Tabunganku, Tabungan Si Muda, Tabungan Rencana, dan juga Tabungan Plus. Nah, yang kedua ada deposito. Deposito adalah penyimpanan dana untuk jangka waktu tertentu dengan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Deposito biasanya digunakan untuk menyimpan dana untuk keperluan tertentu, seperti dana pendidikan, dana pensiun, ataupun dana haji. Deposito biasanya menawarkan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan, karena nasabah harus menyetorkan dananya untuk jangka waktu tertentu dan tidak dapat ditarik sebelum waktunya tanpa dikenakan penalti. Contoh produk deposito yang ditawarkan oleh bank antara lain produk deposito berjangka, produk deposito on call, produk deposito mudah robah, dan juga deposito syariah. Lalu selanjutnya adalah pinjaman. Pinjaman adalah dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk keperluan tertentu. Bank menawarkan berbagai jenis pinjaman, antara lain kredit pribadi. Kredit pribadi adalah pinjaman tanpa jaminan yang diberikan kepada individu untuk keperluan pribadi seperti pendidikan, perjalanan, ataupun kebutuhan mendesak lainnya. Kredit pribadi biasanya memiliki bunga yang lebih tinggi dibandingkan kredit lainnya. Kredit pribadi biasanya digunakan untuk keperluan yang tidak memiliki aset sebagai jaminan, seperti pendidikan, perjalanan, ataupun biaya rumah sakit. Kredit pribadi biasanya memiliki bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit lainnya, karena resiko yang ditanggung oleh bank lebih tinggi. Contoh produk kredit pribadi yang ditawarkan oleh bank antara lain kredit fleksi, kredit dana instan, kredit platinum, dan juga smart. Lalu kemudian ada kredit usaha. Kredit usaha adalah pinjaman untuk keperluan bisnis guna modal usaha, investasi, ataupun ekspansi. Kredit usaha biasanya memiliki bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit pribadi. Namun membutuhkan jaminan. Kredit usaha biasanya digunakan untuk keperluan bisnis seperti modal usaha, investasi, ekspansi, ataupun juga ekspansi. Kredit usaha biasanya memiliki bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit pribadi karena resiko yang ditanggung oleh bank lebih rendah. Namun, kredit usaha biasanya membutuhkan jaminan seperti aset perusahaan ataupun sertifikat tanah. Contoh produk-produk kredit usaha yang ditawarkan oleh bank antara lain kredit usaha mikro, kredit usaha modal kerja, kredit investasi, dan juga kredit ekspor. Lalu ada transaksi keuangan. Bank juga menawarkan berbagai layanan transaksi keuangan untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Layanan transaksi keuangannya antara lain transfer dana. Transfer dana adalah proses pemindahan dana antar rekening, baik dalam satu bank ataupun antar bank. Transfer dana dapat dilakukan dengan cara secara langsung di bank ataupun melalui ATM dan juga bisa melalui mobile banking. Transfer dana biasanya digunakan untuk mentransfer dana ke rekening lain, baik rekening bank yang sama maupun rekening bank yang berbeda. Transfer dana dapat dilakukan secara langsung di bank melalui ATM ataupun melalui mobile banking. Lalu ada pembayaran tagihan. Pembayaran tagihan adalah fasilitas pembayaran tagihan utilitas kredit dan layanan lainnya secara elektronik. Pembayaran tagihan dapat dilakukan melalui ATM, internet banking, ataupun mobile banking. Pembayaran tagihan biasanya digunakan untuk membayar tagihan listrik, air, telepon, internet, kredit, dan juga layanan lainnya. Pembayaran tagihan dapat dilakukan melalui ATM, internet banking, dan juga mobile banking. Lalu selanjutnya ada investasi. Bank juga menawarkan berbagai produk investasi untuk membantu nasabah dalam mengembangkan dananya. Produk investasi ini sendiri antara lain yang pertama ada reksadana.
Reksadana adalah investasi kolektif yang menggabungkan dana dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek. Reksadana menawarkan berbagai pilihan produk, mulai dari reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, hingga reksadana saham. Reksadana bisa digunakan untuk berinvestasi di pasar modal tanpa harus memiliki pengetahuan ataupun pengalaman yang mendalam. Reksadana menawarkan berbagai pilihan produk, mulai dari reksadana pasar uang dan juga reksadana obligasi. Nah, kemudian ada aplikasi perbankan yang saya gunakan itu contohnya ialah BCA Mobile. Nah, dimulai dari sejarah BCA dulu. BCA atau Bank Sentral Asia didirikan pada 21 Februari 1957. Awalnya bernama Bank Sentral Asia NV. Ini berfokus pada layanan perbankan komersial. Nah, lalu produk dan layanan di BCA ini yang pertama ada layanan perbankan konvensional, itu ada tabungan dan juga deposito, kredit konsumen dan juga kredit korporasi, layanan treasury dan market. Lalu perbankan digitalnya internet banking dan juga mobile banking, e-money, flash dan sakuku. Lalu ada BCA virtual account. Lalu ada teknologi dan inovasi. BCA memiliki komitmen terhadap inovasi teknologi untuk meningkatkan kenyamanan pelayanan pelanggan, pengguna teknologi yang canggih dalam pelayanan perbankan digital. Lalu ada BCA Mobile Banking. Nah, fitur utama dari BCA Mobile Banking ini sendiri yang pertama ada cek saldo dan juga mutasi rekening, kemudian ada transfer antar rekening BCA, pembayaran tagihan seperti PLN, Telkom dan juga kartu kredit dan lain-lain, top up pulsa dan juga e-money. Lalu keamanan di BCA Mobile ini sendiri itu penggunaan PIN dan token untuk transaksi yang aman, proteksi data pelanggan, lalu kemitraan dan kolaborasi dari BCA Mobile ini sendiri menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan dan instansi untuk meningkatkan jangkauan layanan. Lalu ada keberlanjutan dan juga tanggung jawab sosial. BCA berkomitmen pada praktik perbankan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial perusahaan. Aplikasi BCA Mobile. Aplikasi BCA Mobile merupakan solusi perbankan digital yang memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan secara mudah melalui perangkat mobile. Keunggulannya aplikasi BCA Mobile ini sendiri yang pertama ialah kemudahan dalam mengakses. BCA Mobile memungkinkan nasabah untuk mengakses rekening mereka kapan saja dan di mana saja. Nah, fitur dari BCA Mobile ini sendiri ialah fitur transaksi antar rekening BCA ke bank lain, pembayaran tagihan yang mudah dan cepat, lalu pembelian pulsa dan juga paket data ini juga bisa melalui BCA Mobile. Lalu keamanan. Nah, sistem keamanan tinggi dengan penggunaan PIN dan token setiap transaksi. Notifikasi transaksi, memantau aktivitas rekening. Kemudian layanan e-money. BCA Mobile mendukung penggunaan e-money seperti flash dan sakuku untuk transaksi non tunai. Cara penggunaan aplikasi BCA Mobile sendiri tinggal kita unduh dan install aplikasi tersedia di App Store maupun Play Store. Nah, untuk registrasi dan aktivasi, langkah-langkah untuk mendaftarkan dan mengaktifkan BCA Mobile itu demo penggunaan fitur utama aplikasi. Lalu ada juga update dan pengembangan. BCA terus melakukan pembaruan aplikasi untuk meningkatkan fungsional keamanan, untuk meningkatkan teknologi, dan untuk memberikan pengalaman terbaik kepada nasabahnya. Oke, untuk materi selanjutnya ada bank digital. Nah, definisi pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik merujuk pada transaksi keuangan yang dilakukan secara elektronik tanpa melibatkan uang fisik. Peran bank digital merupakan lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan secara online, memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan akses dan juga transaksi. Lalu ada konsep pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik adalah proses pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui perangkat digital seperti smartphone, komputer, ataupun perangkat lainnya. Dalam konteks bank digital, pembayaran elektronik menjadi inti dari layanan yang disediakan. Lalu ada keunggulan pembayaran elektronik dalam bank digital.
Pembayaran elektronik merupakan salah satu fitur utama yang ditawarkan oleh bank digital. Pembayaran elektronik menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan dengan pembayaran konvensional seperti kemudahan dan juga aksesibilitas. Pembayaran elektronik menawarkan kemudahan dan juga aksesibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan pembayaran konvensional. Nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja tanpa terbatas oleh jam operasional bank. Pembayaran juga dapat dilakukan dari mana saja dengan koneksi internet. Hal ini meningkatkan fleksibilitas dan juga kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi. Kemudian ada keamanan transaksi. Pembayaran elektronik juga menawarkan keamanan transaksi yang lebih baik dibandingkan dengan pembayaran konvensional. Bank digital menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data nasabah dan juga transaksi. Selain itu, bank digital juga menerapkan autentikasi dua faktor untuk menghindari akses yang tidak sah. Kemudian ada efisiensi dan juga penghematan waktu. Pembayaran elektronik juga menawarkan efisiensi dan penghematan waktu yang lebih baik dibandingkan dengan pembayaran konvensional. Pembayaran elektronik memungkinkan transaksi instan, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran. Selain itu, beberapa layanan pembayaran elektronik dapat diatur dan berjalan secara otomatis, meningkatkan efisiensi dan juga pengelolaan keuangan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai keunggulan elektronik dari bank digital, yaitu pertama, kemudahan dan aksesibilitas. Pembayaran elektronik menawarkan kemudahan dan aksesibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan pembayaran konvensional karena beberapa alasan. Yang pertama adalah 24/7 layanan atau 24 jam layanan. Nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja tanpa terbatas oleh jam operasional bank. Hal ini sangat bermanfaat bagi nasabah yang memiliki kesibukan yang tinggi dan tidak memiliki waktu untuk datang ke bank secara langsung. Akses dari mana saja dan kapan saja. Pembayaran dapat dilakukan dari mana saja dengan koneksi internet. Hal ini meningkatkan fleksibilitas dan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi. Nasabah tidak perlu khawatir jika tidak memiliki waktu untuk datang ke bank, karena mereka dapat melakukan transaksi dari rumah atau kantor mereka atau tempat tinggal mereka. Lalu keamanan transaksi. Pembayaran elektronik menawarkan keamanan transaksi yang lebih baik dibandingkan dengan pembayaran konvensional karena beberapa alasan. Yang pertama ada enkripsi data. Bank digital menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data nasabah dan transaksi. Hal ini mencegah data nasabah dan transaksi dari penyadapan ataupun pencurian. Autentikasi ganda. Bank digital menerapkan autentikasi dua faktor untuk menghindari akses yang tidak sah. Autentikasi dua faktor mengharuskan nasabah untuk memasukkan kode autentikasi yang dikirimkan ke perangkat seluler mereka. Selain kata sandi, efisiensi dan juga penghematan waktu. Pembayaran elektronik menawarkan efisiensi dan juga penghematan waktu yang lebih baik dibandingkan dengan pembayaran konvensional karena beberapa alasan. Yang pertama adalah proses yang cepat. Pembayaran elektronik memungkinkan transaksi instan, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran. Nasabah tidak perlu mengantri di bank untuk melakukan pembayaran. Otomatisasi. Beberapa layanan pembayaran elektronik dapat diatur untuk berjalan secara otomatis, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Misalnya nasabah dapat mengatur pembayaran tagihan secara rutin atau secara otomatis. Hal ini akan menghemat waktu dan juga tenaga. Lalu ada jenis pembayaran elektronik di bank digital. Bank digital adalah bank yang beroperasi secara digital tanpa kantor fisik untuk memudahkan nasabahnya dalam melakukan transaksi. Bank digital menawarkan berbagai jenis pembayaran elektronik. Yang pertama ada mobile banking. Mobile banking adalah layanan perbankan yang dapat diakses melalui aplikasi seluler nasabah. Dapat menggunakan mobile banking untuk melakukan transaksi seperti cek saldo dan juga mutasi rekening, transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa dan juga paket data, pemesanan tiket transportasi, pembayaran pajak. Dan selain itu, beberapa bank digital juga sudah menawarkan fitur seperti pembayaran melalui QR code, melalui mobile banking.
fitur ini memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran di toko, online shop, ataupun transfer antar pengguna dengan menggunakan kode QR. Lalu selanjutnya ada internet banking. Internet banking adalah layanan perbankan yang dapat diakses melalui internet. Nasabah dapat menggunakan internet banking untuk melakukan berbagai transaksi, seperti cek saldo dan juga mutasi rekening, transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa paket data, pemesanan tiket transportasi, dan juga membayar pajak. Internet banking menawarkan fitur yang lebih lengkap dibandingkan dengan mobile banking. Namun untuk menggunakan internet banking, nasabah harus memiliki komputer atau laptop dengan koneksi internet. Selanjutnya ada e-wallet. E-wallet adalah dompet digital yang digunakan untuk menyimpan dana dan melakukan transaksi non-tunai. E-wallet dapat digunakan untuk membayar berbagai jenis jasa seperti belanja online, pembayaran transportasi, pembayaran tagihan, pembelian pulsa dan paket data, dan juga untuk donasi. E-wallet menawarkan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Nasabah tidak perlu membawa uang tunai ataupun kartu kredit saat berbelanja ataupun melakukan transaksi lainnya. Oke, selanjutnya ada ada aplikasi dari bank digital yang saya analisis, yaitu ada aplikasi Bank Jago. Aplikasi Bank Jago ini adalah sebuah aplikasi perbankan digital yang dikembangkan oleh PT Bank Jago Tbk. Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2020 dan telah menjadi salah satu aplikasi perbankan digital terpopuler di Indonesia saat ini. Aplikasi Bank Jago menawarkan berbagai fitur yang inovatif yang menunjukkan untuk memudahkan nasabahnya untuk mengatur keuangan mereka. Fitur-fitur dari Bank Jago ialah antara lain yang pertama itu adalah kantong. Nah, fitur kantong di sini memungkinkan nasabah untuk membagi uang mereka ke dalam beberapa rekening virtual yang berbeda. Hal ini dapat membantu nasabah untuk mengatur keuangan mereka berdasarkan tujuan seperti untuk tabungan, untuk pengeluaran bulanan, dan juga untuk dana darurat. Nah, misalnya seorang nasabah dapat membuat kantong nabung untuk menabung, untuk keperluan liburan juga bisa, untuk kantong belanja juga bisa, untuk kantong pengeluaran bulanan, untuk kantong dana darurat, ataupun kebutuhan mendesak lainnya. Dengan fitur kantong, nasabah dapat dengan mudah melacak pengeluaran mereka dan memastikan bahwa mereka tidak melebihi anggaran. Lalu selanjutnya ada fitur autosave. Fitur autosave ini memungkinkan nasabah untuk menabung secara otomatis. Fitur ini dapat membantu nasabah untuk mencapai tujuan keuangan mereka dengan lebih mudah. Misalnya seorang nasabah dapat mengatur agar fitur autosave menabung itu bernilai 100.000 per bulannya dari saldo kantong nabung. Nah, dengan fitur autosave ini nasabah tidak perlu lagi repot-repot menabung secara manual. Nah, kemudian ada fitur tagih uang. Nah, fitur tagih uang ini memungkinkan nasabah untuk menagih uang kepada orang lain secara mudah dan juga cepat. Fitur ini dapat berguna untuk menagih utang, membayar tagihan bersama, ataupun mengumpulkan dana untuk suatu keperluan. Nah, misalnya seorang nasabah dapat menggunakan fitur tagih uang ini untuk menagih utang teman yang belum dibayar. Nah, dengan fitur tagih uang ini nasabah dapat menagih uang secara cepat dan juga mudah. Nah, kemudian ada fitur pay later. Nah, fitur pay later ini memungkinkan nasabah untuk membeli barang ataupun jasa sekarang dan pembayaran nanti. Nah, fitur ini dapat berguna untuk pembelian yang tidak mendesak ataupun untuk kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Misalnya seorang nasabah dapat menggunakan fitur pay later untuk membeli tiket pesawat untuk liburan. Nah, dengan fitur pay later ini nasabah dapat membeli tiket pesawat sekarang dan membayarnya nanti dalam beberapa kali cicilan. Lalu kemudian ada fitur insentif. Nah, fitur insentif ini memberikan reward kepada nasabah yang menggunakan aplikasi Bank Jago. Nah, reward ini diberikan dapat berupa saldo, voucher maupun poin. Nah, misalnya seorang nasabah mendapatkan
saldo gratis sebesar 50.000 jika mereka mengajak teman untuk menggunakan aplikasi Bank Jago. Nah, dengan fitur insentif, nasabah dapat mendapatkan keuntungan tambahan menggunakan aplikasi Bank Jago. Selain fitur-fitur tersebut, aplikasi Bank Jago juga terintegrasi dengan berbagai ekosistem digital lainnya seperti Gojek, GoPay, Bibit, dan juga aplikasi Bank Jago ini lebih praktis dan juga mudah digunakan. Nah, kelebihan dari Bank Jago ini sendiri ialah fitur-fitur yang inovatif dan juga bermanfaat. Aplikasi Bank Jago menawarkan berbagai fitur yang inovatif dan bermanfaat seperti kantong, autosave, tagih uang, pay later, dan juga insentif tadi. Nah, fitur-fitur ini itu dapat membantu nasabah untuk mengatur keuangan mereka lebih mudah dan juga efisien. Selanjutnya adalah terintegrasi dengan berbagai ekosistem digital lainnya. Nah, di Bank Jago ini terintegrasi dengan berbagai ekosistem digital lainnya seperti Gojek, GoPay, dan juga Bibit. Hal ini membuat aplikasi Bank Jago lebih praktis dan juga mudah digunakan. Nah, membahas mudah digunakan, selanjutnya mudah digunakan. Aplikasi Bank Jago memiliki desain yang sederhana dan juga mudah digunakan. Hal ini membuat aplikasi Bank Jago cocok digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pekerja, maupun siswa, hingga mungkin keluarga juga bisa. Lalu selanjutnya ada keamanan yang terjamin. Aplikasi Bank Jago juga menerapkan berbagai teknologi kenyamanan dan juga melindungi data nasabah. Teknologi keamanan tersebut antara lain adalah teknologi biometrik dan juga autentifikasi dua faktor dan juga enkripsi. Nah, kita tadi udah membahas kelebihannya nih. Sekarang kekurangan dari Bank Jago ini sendiri ialah masih ada beberapa fitur yang perlu dikembangkan. Nah, aplikasi Bank Jago ini memiliki beberapa fitur yang perlu dikembangkan seperti fitur investasi dan juga asuransi. Fitur ini dapat membuat aplikasi Bank Jago jauh lebih lengkap dan juga bermanfaat bagi nasabah. Lalu selanjutnya adalah layanan pelanggan yang masih perlu ditingkatkan. Layanan pelanggan aplikasi Bank Jago masih terlalu perlu ditingkatkan. Misalnya aplikasi Bank Jago ini perlu menambahkan fitur live chat untuk memudahkan nasabah menghubungi layanan pelanggan. Nah, kemudian kekurangan selanjutnya itu adalah saran dan juga pengembangan dari aplikasi Bank Jago. Pengembangan fitur yang baru yang lebih inovatif seperti fitur investasi dan juga asuransi. Fitur investasi dan juga asuransi tadi dapat membuat aplikasi Bank Jago jauh lebih lengkap dan juga bermanfaat bagi nasabah. Fitur investasi dapat membantu nasabah untuk berinvestasi dengan lebih mudah, sedangkan fitur asuransi dapat membantu nasabah untuk melindungi dirinya. Oke, materi selanjutnya itu vintage. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu vintage. Berbagai inovasi lahir untuk memudahkan hubungan manusia. Salah satunya adalah financial technology atau disebut dengan vintage. Di Indonesia, vintage adalah salah satu sektor usaha di bidang teknologi yang berkembang cukup pesat. Dan di apa itu sih vintage? Vintage merupakan singkatan dari financial technology, yang berarti teknologi keuangan. Jadi sebenarnya apa sih itu vintage? Vintage adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan juga efektif. Perkembangan vintage di Indonesia ini seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi yang ada saat ini dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan vintage di Indonesia. Teknologi vintage di Indonesia itu dimulai dari tahun 2006. Namun sayangnya saat itu masih sedikit perusahaan yang menggeluti di bidang ini. Ketika Asosiasi Vintage di Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan vintage di Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan vintage di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, hingga 140 perusahaan yang tercatat dalam daftar vintage di OJK. Tidak berhenti sampai situ. Pada tahun 2017, berkembang lagi vintage syariah. Vintage syariah merupakan jenis vintage yang bergerak atas dasar prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirlah Asosiasi Vintage Syariah Indonesia yang menaungi
vintage syariah di Indonesia. Lalu apa sih manfaat vintage di Indonesia? Perkembangan vintage di Indonesia ini membawa banyak dampak yang baik. Adapun manfaat vintage, yang pertama yaitu transaksi keuangan jadi lebih mudah. Poin pertama ini, manfaat vintage adalah transaksi yang menjadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, Anda tidak perlu lagi ke rumah ataupun pergi ke bank untuk melakukannya, hanya melalui ponsel pintar. Segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Pastinya hal ini memudahkan masyarakat. Lalu akses pendanaan lebih baik. Berkat vintage, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan harian mereka. Taraf hidup masyarakat juga meningkat. Poin manfaat vintage satu ini masih berkaitan dengan manfaat sebelumnya. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan yang lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktivitas mereka. Akhirnya taraf hidup mereka dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. Selanjutnya itu mendukung inklusi keuangan. Manfaat vintage yang keempat adalah mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai dengan simpan pinjam. Kemudian teknologi vintage telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut sehingga inklusi keuangan pun makin meningkat. Lalu mempercepat perputaran ekonomi. Kelima manfaat vintage adalah mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan juga praktis. Selain itu, vintage juga membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui peminjaman online. Berbagai produk vintage. Lalu cara kerja dari vintage. Vintage adalah salah satu bidang usaha sophisticated yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi barang, dan teknologi. Oleh karena itu, cara kerja vintage kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanan kepada masyarakat. Kita ambil contoh vintage yang menyediakan kredit elektronik. Cara kerja vintage, penyedia kredit pertama-tama adalah menerima pendataan dari masyarakat nasabah kredit. Setelah melakukan verifikasi data serta peminjaman ke lembaga penjamin simpanan atau LRS dan juga Bank Indonesia atau BI, vintage akan mencarikan dana ke elektronik tempat nasabahnya mengajukan kredit. Selanjutnya toko elektronik akan mengirimkan barang pesanan ke nasabah berdasarkan mandat vintage. Selanjutnya vintage akan mengenakan bunga peminjam kepada nasabah di setiap pembayaran. Dengan bunga inilah vintage melaksanakan kegiatan operasionalnya. Lalu ada jenis-jenis vintage. Perkembangan vintage di Indonesia mengakibatkan munculnya berbagai inovasi produk vintage untuk membantu aktivitas keuangan yang menunjang kehidupan masyarakat. Jenis-jenis vintage di Indonesia yang pertama ada peer-to-peer lending. Jenis pertama vintage adalah peer-to-peer lending, jasa keuangan yang menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan. Ada contoh vintage ini membantu pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan cepat secara online. Namun, Anda harus tetap waspada terhadap vintage ilegal seperti peminjaman online yang tidak resmi yang berpotensi menipu nasabahnya. Pastikan Anda memilih pinjaman online yang legal dan terdaftar pada OJK resmi. Bisa Anda simak di laman resmi OJK. Lalu selanjutnya ada crowdfunding. Crowdfunding adalah produk vintage sebagai platform mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan juga pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan juga mudah. Crowdfunding tak hanya dimanfaatkan dalam pengumpulan donasi saja, namun juga diterapkan dalam berbagai pengembangan usaha untuk menemukan investor dan juga pelaku bisnis. Terus selanjutnya yang ketiga ada e-wallet. Jenis vintage yang berikutnya adalah dompet digital atau yang disebut dengan e-wallet. Produk vintage satu ini berperan menyediakan tempat penyimpanan uang secara elektronik bagi penggunanya. Tujuan produk vintage berupa e-wallet adalah untuk mempermudah penggunaan melakukan pencarian dana
untuk transaksi di aplikasi-aplikasi lain seperti marketplace, merchant app, dan semacamnya. Lalu selanjutnya yang keempat ada microfinance. Keempat jenis vintage adalah microfinance. Microfinance merupakan layanan perusahaan vintage yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan finansial. Lalu yang kelima ada payment gateway. Jenis kelima vintage ini adalah payment gateway. Payment gateway merupakan jenis vintage yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi online. Contoh vintage dalam payment gateway ini yakni adalah PayPal. Lalu yang keenam ada investasi. Nah, seiring berkembangnya vintage proses, investasi dapat dilakukan secara mudah. Banyak instrumen investasi berimigrasi melalui aplikasi online, sehingga investor dengan mudah menanamkan modalnya. Lalu yang terakhir ada bank digital. Jenis vintage yang terakhir adalah bank digital, yaitu bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran rekening sampai juga manajemen asetnya. Bank digital berbeda dengan mobile banking, karena dalam transaksinya m-banking masih berkaitan dengan bank offline atau bank konvensional, sedangkan bank digital 100% transaksinya full elektronik. Salah satu contoh produk vintage yang ada di Indonesia adalah One Mobile. Meski dirilis oleh OCBC, NISP, dan One Mobile adalah entitas digital yang berdiri sendiri dengan manajemen aset terpisah dari rekening digital. Kemudian selanjutnya itu adalah dompet digital didefinisikan sebagai layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran, antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan juga uang elektronik, dan juga menampung dana untuk melakukan pembayaran. Fungsi dompet digital ini memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi penyimpanan. Dompet digital berfungsi untuk menyimpan dana secara elektronik. Dana tersebut dapat berasal dari transfer bank, top up, atau saldo yang dihasilkan dari transaksi. Fungsi pembayaran. Selanjutnya ada fungsi pembayaran. Dompet digital dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam pembayaran, baik secara online maupun offline. Dan selanjutnya ada fitur tambahan. Selain fungsi penyimpanan jumlah pembayaran, dompet digital juga menawarkan berbagai fitur tambahan seperti transfer uang dan antar pengguna, top up pulsa dan paket data, pembelian tiket transportasi, pembayaran tagihan, dan juga cashback ataupun promo. Nah, jenis-jenis dompet digital yang pertama ada dompet digital dari perusahaan vintage. Dompet digital dari perusahaan vintage ini biasanya diluncurkan oleh perusahaan teknologi finansial atau vintage. Contoh dari dompet digital sendiri ialah ada GoVo, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain. Dompet digital dari bank. Dompet digital dari bank ini biasanya diluncurkan oleh bank. Contoh dompet digital dari bank adalah Tikes, Telkomsel, Link Aja, Brimo, BCA. Nah, dompet digital dari perusahaan telekomunikasi. Nah, dompet digital ini biasanya jenisnya diluncurkan oleh perusahaan telekomunikasi. Contoh dompet digital dari perusahaan telekomunikasi adalah Tikes dari Telkomsel, lalu Dana dari PT Elang Mahkota Teknologi TBK atau MTEK. Keuntungan menggunakan aplikasi dompet digital ini ialah menawarkan produk dan menawarkan keuntungan seperti kenyamanan, keamanan, dan juga efisiensi. Nah, keamanan dalam dompet digital ini memudahkan penggunanya untuk melakukan transaksi tanpa perlu membawa uang tunai. Lalu keamanan. Dompet digital biasanya dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih untuk melindungi data pengguna. Kemudian selanjutnya ada efisiensi. Dompet digital juga dapat menghemat waktu dan biaya transaksi. Nah, di sini untuk vintage yang saya analisis sendiri itu ialah aplikasi dari Dana. Nah, aplikasi Dana adalah aplikasi dompet digital yang berizin dan diawasi oleh otoritas OJK. Hal ini memberikan jaminan keamanan dan kepercayaan bagi pengguna. Selain itu, Dana juga dapat menerapkan berbagai fitur keamanan seperti autentikasi 2 faktor dan juga enkripsi data. Autentikasi 2 faktor atau 2FA adalah fitur keamanan yang mengharuskan penggunanya untuk memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke perangkat lain, seperti ponsel ataupun email. Selain kata sandi,
Fitur ini dapat membantu melindungi akun pengguna dari peretasan. Enkripsi data sendiri adalah proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak memiliki kunci enkripsi. Fitur ini dapat membantu melindungi data pengguna dari penyalahgunaan. Nah, selain itu, Dana juga menerapkan berbagai fitur keamanan lainnya seperti PIN saat kita melakukan transaksi, verifikasi wajah, dan juga pemantauan transaksi atau mutasi. Lalu fitur dan layanan dari Dana itu sendiri, aplikasi Dana ini memiliki berbagai fitur dan layanan yang lengkap, mulai dari fitur untuk melakukan pembayaran hingga fitur untuk bertransaksi antar pengguna. Fitur-fitur tersebut dirancang untuk memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi secara digital. Nah, berikut adalah beberapa fitur dari layanan utama aplikasi Dana. Yang pertama ada pembayaran. Aplikasi Dana dapat digunakan untuk melakukan pembayaran di berbagai merchant, baik offline maupun online store. Selain itu, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk membayar tagihan, seperti tagihan listrik, tagihan air, dan juga pulsa ataupun internet. Lalu yang selanjutnya ada transfer. Aplikasi Dana dapat digunakan untuk melakukan transfer antar bank, transfer ke sama pengguna Dana, dan juga transfer ke rekening Dana. Lalu selanjutnya ada fitur top up. Aplikasi Dana dapat digunakan untuk top up saldo Dana melalui berbagai metode seperti transfer bank, virtual account, dan juga dapat melalui Alfamart maupun Indomart. Lalu selanjutnya ada promosi. Aplikasi Dana sering mengadakan berbagai promosi seperti cashback dan juga potongan harga. Lalu yang terakhir ada kenyamanan dan kemudahan penggunaan. Aplikasi Dana memiliki desain yang user friendly dan mudah digunakan. Fitur-fitur yang tersedia di aplikasi ini juga mudah mengerti dan digunakan. Berikut adalah beberapa contoh kemudahan penggunaan aplikasi Dana. Di aplikasi ini memiliki antarmuka yang sederhana dan juga intuitif. Fitur-fitur yang tersedia di aplikasi ini juga mudah ditemukan dan diakses. Aplikasi ini memiliki tutorial yang jelas dan mudah dipahami. Lalu untuk aplikasi Dana ini sudah dibebani biaya bulanan kepada pengguna. Pengguna hanya perlu membayar biaya transaksi tertentu seperti biaya transfer antar bank dan tarik tunai di ATM bank lain. Biaya transaksi pada aplikasi Dana ini untuk biaya transfer bank itu senilai 6.500, tarik tunai di ATM bank lain 6.500, dan juga pembayaran tagihan itu gratis, dan juga top up saldonya juga gratis. Kelebihan dan kekurangan pada aplikasi Dana ini, yang pertama memiliki fitur yang lengkap dan juga beragam. Lalu yang kedua memudahkan, mudah digunakan atau user friendly, lalu aman dan terpercaya, dan sering mengadakan promosi. Lalu untuk kekurangannya sendiri, biaya transaksi antar bank dan tarik tunai di ATM bank lainnya ini relatif tinggi. Nah, kemudian masih ada beberapa fitur yang belum tersedia di semua wilayah. Nah, kesimpulan dari aplikasi Dana ini sendiri, aplikasi dompet digital yang layak untuk dipertimbangkan. Aplikasi ini memiliki fitur yang lengkap, mudah digunakan, dan juga nyaman. Namun pengguna masih perlu mempertimbangkan biaya transaksi yang relatif tinggi sebelum memutuskan untuk menggunakan aplikasi lain. Untuk pengembangan lebih lanjut di aplikasi Dana ini sendiri, ini menambahkan fitur-fitur seperti investasi dan juga fitur pinjaman, memperluas cakupan wilayah sehingga pengguna di seluruh Indonesia dapat mengakses semua fitur yang ada, menurunkan biaya transaksi sehingga aplikasi ini jauh lebih kompetitif dan dengan aplikasi dompet digital lainnya. Nah, dengan pengembangan tersebut, aplikasi Dana dapat menjadi aplikasi dompet digital yang lebih lengkap, terjangkau, dan juga bermanfaat bagi penggunanya. Oke, untuk materi selanjutnya ada peer-to-peer lending. Apa sih itu peer-to-peer lending? Nah, peer-to-peer lending ini adalah sistem keuangan di mana individu atau bisnis dapat meminjam atau memberikan pinjaman uang langsung satu sama lain melalui platform online. Cara kerja peer-to-peer lending ini, platform peer-to-peer lending menyediakan titik pertemuan antara peminjam dan juga pemberi pinjaman. Peminjam mengajukan pinjaman dan pemberi peminjam memilih untuk memberikan pinjaman
dengan tingkat bunga tertentu. Nah, keuntungan dari peer-to-peer lending ini akses yang mudah. Peer-to-peer lending memberikan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman, terutama bagi individu atau bisnis yang sulit memenuhi syarat bank. Hal ini karena peer-to-peer lending tidak memiliki persyaratan yang ketat seperti bank tradisional. Misalnya peer-to-peer lending tidak memerlukan jaminan, sehingga individu atau bisnis yang memiliki aset yang terbatas juga dapat mengajukan pinjaman. Selain itu, proses pengajuan peminjaman di peer-to-peer lending juga lebih sederhana dan cepat. Individu atau bisnis hanya perlu mengisi formulir online dan mengunggah dokumen pendukung. Proses ini biasanya hanya memakan waktu beberapa hari, bahkan bisa kurang dari 24 jam. Tingkat bunga yang bersaing. Karena lebih efisien dan tanpa biaya overhead, bank tradisional, peer-to-peer lending dapat menawarkan tingkat bunga yang lebih bersaing. Tingkat bunga peer-to-peer lending biasanya berkisar antara 10% hingga 20% per tahun, tergantung pada profil risiko pinjaman. Tingkat bunga yang lebih bersaing ini dapat menjadi pilihan yang menarik bagi individu ataupun bisnis yang membutuhkan pinjaman dengan biaya yang lebih rendah. Lalu ada diversifikasi investasi. Bagi pemberi pinjaman peer-to-peer lending, memberikan peluang untuk diversifikasi portofolio investasi mereka. Pemberi pinjaman dapat memilih untuk berinvestasi di berbagai jenis pinjaman, mulai dari pinjaman konsumtif hingga peminjaman bisnis. Diversifikasi ini juga dapat membantu mengurangi resiko investasi, karena pemberi pinjaman tidak hanya berinvestasi di satu jenis pinjaman saja. Lalu ada resiko kredit. Risiko kredit adalah risiko terbesar yang dihadapi oleh pemberi pinjaman peer-to-peer. Peminjaman mungkin gagal membayar pinjaman mereka, dan memberi pinjaman juga bisa mengalami kerugian. Risiko kredit ini dapat dikurangi dengan melakukan penilaian kredit yang cermat terhadap peminjaman. Lalu ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang terkait dengan operasional platform peer-to-peer lending. Risiko ini dapat mencakup risiko keamanan data, risiko teknologi, dan risiko kepatuhan. Risiko operasional ini dapat dikurangi dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif. Lalu selanjutnya ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang terkait dengan kemampuan platform P2P lending untuk memenuhi kewajibannya kepada pemberi pinjaman. Risiko ini dapat meningkatkan jika ada peningkatan peminjaman dengan hati-hati dan memiliki cadangan likuiditas yang memadai. Lalu selanjutnya ada resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko yang terkait dengan citra platform peer-to-peer lending. Resiko ini dapat meningkat jika terjadi masalah hukum atau keamanan, atau jika platform P2P lending gagal memenuhi kewajibannya kepada peminjam. Resiko reputasi ini dapat dikurangi dengan menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan juga transparan. Lalu ada tantangan dan regulasi. Regulasi peer-to-peer lending ini masih berkembang di banyak negara. Beberapa negara mungkin belum sepenuhnya mengatur peer-to-peer lending, sehingga ada potensi masalah hukum dan keamanan. Tantangan regulasi ini dapat diatasi dengan bekerja sama dengan regulator untuk mengembangkan peraturan yang lebih tepat dan juga efektif. Tantangan lainnya selain resiko dan tantangan yang disebutkan di atas, peer-to-peer lending juga menghadapi tantangan lainnya seperti masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat, sehingga masyarakat belum memahami sepenuhnya resiko dan manfaat peer-to-peer lending. Maraknya peer-to-peer lending ilegal yang dapat merugikan konsumen. Pemerintah dan industri peer-to-peer lending perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan-tantangan ini agar peer-to-peer lending dapat berkembang secara sehat dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Dampak peer-to-peer lending dalam ekonomi digital sendiri. Peer-to-peer lending ini atau peminjaman antara perorangan adalah salah satu bentuk layanan keuangan digital yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Peer-to-peer lending memungkinkan individu untuk meminjam uang dari individu lain melalui platform daring. Peer-to-peer lending ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi ekonomi digital, terutama hal inklusif keuangan dan juga inovasi finansial.
Nah, inklusi keuangan sendiri, inklusi keuangan adalah akses yang adil dan merata bagi semua orang terhadap layanan keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan juga aman. Peer-to-peer lending dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada mereka yang sebelumnya sulit mendapatkan pinjaman dan intuisi keuangan tradisional. Peminjaman peer-to-peer lending dapat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang tidak memiliki rekening bank, memiliki sektor kredit yang buruk, atau tidak memiliki jaminan. Platform peer-to-peer lending dapat memberikan pinjaman kepada peminjam-peminjam. Ini dengan proses yang lebih mudah dan cepat daripada intuisi keuangan tradisional. Nah, menurut laporan Global Findex tahun 2021, terdapat 1,7 miliar orang dewasa di dunia yang tidak memiliki rekening bank. Peer-to-peer lending dapat membantu mengurangi jumlah orang dewasa yang tidak memiliki rekening bank ini. Nah, selanjutnya ada inovasi finansial. Peer-to-peer lending mendorong inovasi dalam sektor keuangan dan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses peminjaman. Platform peer-to-peer lending menggunakan teknologi untuk memverifikasi identitas peminjam, menilai kredit peminjam, dan mengelola peminjaman. Teknologi yang digunakan oleh platform peer-to-peer lending dapat membuat proses peminjaman jauh lebih cepat dan juga efisien. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Selain itu, platform peer-to-peer lending juga dapat memberikan data yang berharga tentang perilaku keuangan masyarakat. Data ini dapat digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kesimpulan dari peer-to-peer lending ini sendiri memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi ekonomi digital. Peer-to-peer lending dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan dan inovasi finansial. Untuk memastikan bahwa peer-to-peer lending dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, diperlukan regulasi yang tepat dan pengawasan yang efektif. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan peer-to-peer lending secara bijak. Nah, contoh platform peer-to-peer lending yang ada di Indonesia ini, ada beberapa contoh platform peer-to-peer lending yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia. Itu ada Amarta, Akseleran, Coinworks, Modalku, Findaya, Uang Teman, Dana Rupiah, Tanifan, dan masih banyak lagi. Platform peer-to-peer lending yang ditawarkan berbagai jenis produk peminjaman, mulai dari pinjaman modal usaha, pinjaman konsumtif, hingga pinjaman pendidikan. Platform-platform ini juga menawarkan berbagai produk layanan seperti penilaian kredit yang cermat, proses pinjaman yang mudah dan cepat, pembayaran pinjaman yang fleksibel, layanan pelanggan yang responsif. Pemilihan platform peer-to-peer lending saat ini, memilih platform peer-to-peer lending ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain produk pinjaman yang ditawarkan, bunga dan biaya pinjaman, penilaian kredit yang digunakan, proses peminjaman, layanan pelanggan. Dan selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa platform peer-to-peer lending tersebut terdaftar dan berizin di OJK. Platform peer-to-peer lending yang terdaftar dan berizin di OJK telah memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh OJK, sehingga lebih aman dan terpercaya. Selanjutnya, untuk tips menggunakan peer-to-peer lending ini sendiri, yang pertama itu pahami resiko peer-to-peer lending. Lalu kemudian lakukan riset sebelum memilih platform peer-to-peer lending. Bacalah syarat dan ketentuan pinjaman dengan cermat, jangan meminjam uang melebihi kemampuan. Lalu peer-to-peer lending ini dapat menjadi alternatif yang menarik untuk mendapatkan pinjaman, terutama bagi mereka yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari intuisi keuangan tradisional. Namun penting untuk memahami resiko dan tips menggunakan peer-to-peer lending secara bijak agar memanfaatkan peer-to-peer lending secara menguntungkan. Oke, untuk platform dari peer-to-peer lending yang saya analisis sendiri itu ada Coinworks. Coinworks adalah salah satu platform peer-to-peer lending terbesar di Indonesia. Platform ini menghubungkan pemberi pinjaman atau lender dengan peminjam atau borrower untuk memberikan pinjaman dalam jumlah kecil hingga menengah. Nah, kelebihan dari Coinworks ini sendiri, ini rentang bunga yang kompetitif. Coinworks menawarkan bunga mulai dari 10 hingga 20% per tahun. Bunga ini lebih tinggi dibandingkan deposito bank, tapi lebih rendah dibandingkan kredit dari bank.
Bunga di Coinworks ini bersaing ketat dengan bunga peer-to-peer lending lainnya. Coinworks menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan peer-to-peer lending yang lebih kecil, tetapi lebih rendah dibandingkan peer-to-peer lending yang lebih besar. Proses pengajuan yang mudah. Nah, pengajuan peminjaman di Coinworks dapat dilakukan dengan secara online, hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Proses pengajuan peminjaman di Coinworks juga sangat mudah dan cepat. Calon peminjam hanya perlu mengisi formulir pengajuan peminjaman secara online. Coinworks akan memproses pengajuan peminjaman tersebut dalam waktu 24 jam. Pembayaran yang fleksibel. Peminjaman dapat memilih untuk membayar pinjaman secara angsuran atau sekaligus. Peminjam dapat memilih metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Peminjam dapat membayar pinjaman secara angsuran bulanan ataupun sekaligus. Lalu selanjutnya ada aman dan terpercaya. Coinworks telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Coinworks merupakan platform peer-to-peer lending yang aman dan terpercaya. Coinworks telah terdaftar dan diawasi oleh OJK sehingga keamanan dana lender terjamin. Nah, kekurangan dari Coinworks ini sendiri itu ada resiko gagal bayar. Sama seperti peer-to-peer lending lainnya, Coinworks memiliki resiko gagal bayar dari peminjam. Jika peminjam gagal bayar, pemberi pinjaman akan kehilangan sebagian atau seluruh dana yang dipinjamkan. Resiko gagal bayar adalah resiko yang paling utama dalam peer-to-peer lending. Lender perlu memahami resiko ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi di peer-to-peer lending. Jangka waktu pinjaman yang terbatas. Nah, jangka waktu pinjaman di Coinworks umumnya berkisar antara 6 bulan hingga 3 tahun. Jangka waktu pinjaman di Coinworks terbatas dibandingkan peer-to-peer lending lainnya yang menawarkan jangka waktu pinjaman hingga 5 tahun. Nah, secara keseluruhan, Coinworks merupakan platform peer-to-peer lending yang menawarkan berbagai kelebihan seperti bunga yang kompetitif, proses pengajuan yang mudah, pembayaran yang fleksibel, dan keamanan yang terjamin. Nah, namun perlu diingatkan kembali bahwa peer-to-peer lending memiliki resiko gagal bayar, sehingga lender perlu melakukan analisis yang cermat sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Nah, berikut adalah tips untuk berinvestasi di Coinworks. Ini adalah kenali profil resiko Anda. Sebelum berinvestasi, tentukan terlebih dahulu profil resiko Anda. Jika Anda memiliki profil resiko yang tinggi, Anda dapat berinvestasi di pinjaman dengan bunga yang lebih tinggi. Namun jika Anda memiliki profil resiko yang rendah, Anda dapat berinvestasi di pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Profil resiko adalah tingkat toleransi Anda terhadap resiko. Lender dengan profil resiko yang tinggi dapat menerima kerugian yang lebih besar, sedangkan lender dengan profil resiko yang rendah dapat menerima kerugian yang lebih kecil. Yang kedua adalah lakukan riset terhadap peminjam. Sebelum berinvestasi, lakukan riset terhadap peminjam. Lihatlah profil peminjam termasuk penghasilan, pekerjaan, dan riwayat kredit. Riset terhadap peminjam dapat membantu Anda menilai tingkat resiko gagal bayar. Lender perlu berinvestasi di peminjaman yang memiliki tingkat resiko gagal bayar yang rendah. Diverifikasikan investasi Anda. Jangan berinvestasi semua dana Anda dalam satu peminjaman. Diverifikasikan investasi Anda dengan berinvestasi di beberapa peminjaman. Diverifikasi dapat membantu Anda mengurangi resiko gagal bayar. Lender perlu berinvestasi di beberapa peminjaman untuk mengurangi resiko kehilangan seluruh dana investasinya, sehingga jika ada peminjam yang gagal bayar. Nah, selain tips di atas juga dapat menggunakan beberapa fitur yang ditawarkan oleh Coinworks untuk mengurangi resiko gagal bayar seperti fitur Coinreksa. Nah, fitur Coinreksa ini memungkinkan lender untuk berinvestasi di reksadana yang dikelola oleh Coinworks. Nah, reksadana ini dikelola oleh tim profesional yang memiliki pengalaman di bidang investasi reksadana. Lalu selanjutnya ada fitur koin asuransi. Nah, fitur koin asuransi ini memungkinkan lender untuk membeli asuransi pinjaman. Asuransi pinjaman ini dapat melindungi lender dari kerugian jika peminjaman gagal bayar. Nah, dengan mengikuti tips-tips berikut untuk menggunakan fitur yang ditawarkan oleh Coinworks. Oke, untuk materi selanjutnya ada crowdfunding. Nah, definisi crowdfunding ini sendiri adalah cara untuk mengumpulkan dana dari banyak orang untuk tujuan tertentu.
Nah, crowdfunding ini biasanya dilakukan secara online, tetapi juga dapat dilakukan secara offline. Ada dua jenis crowdfunding utama, yaitu yang pertama ada donasi. Nah, penggalangan dana ini menerima dana dari orang-orang yang ingin mendukung tujuan mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun. Lalu selanjutnya ada jenis investasi. Penggalangan dana ini menawarkan imbalan kepada pendukung proyek seperti produk, layanan, ataupun saham. Contoh proyek atau kampanye dari crowdfunding yang sukses ini sendiri, berikut adalah contoh proyek dan atau kampanye crowdfunding yang sukses. Yang pertama ada Kickstarter. Nah, kampanye pesawat roket Karbal berhasil mengumpulkan lebih dari 20 juta dolar untuk mengembangkan game video. Lalu ada GoFundMe, kampanye penyelamat Notre Dame berhasil mengumpulkan lebih dari 1 miliar dolar untuk renovasi katedral Notre Dame di Paris yang terbakar. Lalu ada Indiegogo, kampanye The Pebble Watch ini berhasil mengumpulkan lebih dari 10 juta dolar dan juta dolar untuk pengembangan jam tangan pintar. Lalu apa sih tujuan crowdfunding? Nah, orang menggunakan crowdfunding ini untuk berbagai tujuan. Termasuk yang pertama adalah mendanai proyek yang kreatif, seperti film, musik, maupun juga buku. Mendanai usaha kecil ataupun juga startup. Lalu mendanai kegiatan amal atau nirlaba. Mendanai proyek kemanusiaan seperti bantuan bencana ataupun pembangunan komunitas. Lalu keuntungan crowdfunding ini sendiri memiliki banyak keuntungan bagi para penggalang dana dan para pendukung proyek. Keuntungan bagi para penggalang dana untuk crowdfunding ini sendiri, crowdfunding dapat menjadi cara yang efektif untuk mengumpulkan dana untuk proyek yang membutuhkan dukungan dari banyak orang. Crowdfunding dapat membantu penggalangan dana untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Crowdfunding juga dapat membantu penggalangan dana untuk membangun komunitas pendukung. Nah, keuntungan bagi para pendukung proyek ini, crowdfunding dapat menjadi cara yang menyenangkan dan bermanfaat untuk mendukung tujuan yang diyakini. Crowdfunding juga dapat memberi pendukung proyek akses ke barang atau layanan eksklusif. Crowdfunding dapat membantu pendukung proyek untuk merasa lebih terlibat dalam proyek. Crowdfunding telah menjadi cara yang populer untuk mengumpulkan dana untuk berbagai tujuan. Crowdfunding menawarkan peluang bagi orang-orang untuk mendukung proyek yang mereka yakini untuk mendapatkan imbalan yang bermanfaat. Nah, lalu selanjutnya ada equity dari crowdfunding. Equity crowdfunding adalah model pendanaan di mana modal umum dapat berinvestasi dalam bisnis untuk memperoleh saham. Dalam model ini, pemodal umum berperan sebagai pemegang saham dan berhak atas keuntungannya dan dividen perusahaan. Konsep equity crowdfunding memungkinkan pemodal umum untuk berinvestasi dalam bisnis tanpa harus melalui proses yang rumit dan mahal seperti investasi tradisional. Pemodal umum dapat berinvestasi dengan jumlah kecil mulai dari Rp100.000. Lalu ada contoh kesuksesan. Nah, salah satu contoh kesuksesan dari equity crowdfunding adalah kampanye penggalangan dana untuk perusahaan rintisan ataupun startup yang bernama Sendit. Sendit ini berhasil mengumpulkan dana sebesar 2,5 triliun melalui equity crowdfunding. Dana tersebut digunakan untuk mengembangkan produk dan juga layanan extended. Nah, potensi atau resiko dalam equity crowdfunding adalah resiko kerugian jika bisnis yang diinvestasikan mengalami kerugian. Pemodal umum dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Reward based crowdfunding. Nah, reward ini merupakan jenis crowdfunding. Reward based crowdfunding adalah model pendanaan di mana proyek atau individu menawarkan imbalan atau hadiah kepada para pendukung. Imbalan tersebut dapat berupa produk, layanan, atau akses eksklusif ke proyek tersebut. Lalu konsepnya dari reward based crowdfunding ini memungkinkan proyek atau individu untuk mengumpulkan dana dari pendukung tanpa harus memberikan imbal hasil finansial. Imbalan yang ditawarkan kepada pendukung dapat berupa produk yang dihasilkan oleh proyek tersebut.
layanan yang diberikan oleh proyek tersebut atau akses eksklusif ke proyek tersebut. Jenis hadiah umum yang diberikan dalam reward based crowdfunding ini antara lain produk atau merchandise yang dihasilkan oleh proyek tersebut, layanan atau akses eksklusif ke proyek tersebut, penghargaan atau pengakuan, endorsement, dan juga promosi. Nah, contoh kampanye yang sukses dari reward base ini salah satunya sukses dalam kampanye penggalangan dana untuk pembuatan film pendek berjudul Cinta di Atas Bukit. Nah, kampanye tersebut berhasil mengumpulkan dana sebesar 200 juta lebih dari 2000 pendukung. Selanjutnya ada debt crowdfunding atau peer-to-peer lending. Debt crowdfunding atau peer-to-peer lending adalah model pendanaan di mana individu atau bisnis pinjaman uang dari orang lain melalui platform online. Dalam model ini, para pemberi pinjaman berperan sebagai investor, berhak atas bunga atas pinjaman yang diberikan. Konsep dari debt crowdfunding ini memungkinkan individu atau bisnis untuk mendapatkan pinjaman dengan persyaratan yang lebih fleksibel daripada peminjaman tradisional. Pemohon pinjaman dapat mengajukan pinjaman dengan jumlah kecil, mulai dari 1 juta rupiah. Nah, cara pembayaran kembali pinjaman yang diberikan dalam debt crowdfunding ini biasanya memiliki jangka waktu pembayaran kembali yang singkat, yaitu sekitar 1-3 tahun. Pembayaran kembali dilakukan secara bulanan atau triwulan. Potensi resiko dalam debt crowdfunding ini adalah resiko gagal bayar dari peminjaman. Nah, jika peminjam gagal bayar, pemberi pinjaman dapat kehilangan seluruh dana yang diinvestasikan. Lalu selanjutnya ada donation based crowdfunding. Donation based crowdfunding ini adalah model pendanaan di mana orang menyumbangkan uang tanpa ekspedisi imbalan finansial. Nah, model ini biasanya digunakan untuk tujuan sosial seperti penggalangan dana untuk bencana alam, panti asuhan, atau masyarakat yang tidak mampu. Nah, konsep dari donation based crowdfunding ini memungkinkan untuk orang untuk menyumbangkan uang untuk tujuan sosial tanpa harus memberikan imbal hasil finansial. Sumbangan tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan atau program yang dijalankan oleh organisasi ataupun individu yang membutuhkan. Contoh dari kampanye amal yang sukses ini, salah satu contoh kampanye amal yang sukses dalam kampanye penyelenggaraan dana untuk korban bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004. Kampanye tersebut berhasil mengumpulkan dana sebesar 1,2 triliun lebih dari 20 juta orang. Nah, kemudian selanjutnya ada proses crowdfunding. Crowdfunding adalah metode pendanaan yang melibatkan banyak orang untuk menyumbangkan sejumlah kecil uang untuk tujuan yang sama. Metode ini telah menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir karena memungkinkan orang untuk mengumpulkan dana untuk berbagai proyek, mulai dari bisnis baru hingga acara amal. Nah, berikut adalah beberapa contoh platform crowdfunding yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kitabisa.com. Kitabisa.com adalah platform crowdfunding terbesar di Indonesia yang fokus pada penggalangan dana untuk berbagai tujuan seperti kegiatan sosial, kemanusiaan, dan juga pendidikan. Lalu The GoFundMe adalah platform crowdfunding internasional yang juga tersedia di Indonesia. Nah, platform ini memungkinkan pengguna untuk menggalang dana untuk ke berbagai tujuan termasuk untuk acara pribadi, kegiatan amal, dan juga kebutuhan mendesak. Lalu The Crowddana adalah platform crowdfunding yang berfokus pada pendanaan bisnis, baik bisnis UMKM maupun bisnis startup. Lalu ada Bizshare. Nah, Bizshare ini adalah platform equity crowdfunding pertama di Indonesia yang memungkinkan investor untuk berinvestasi di bisnis UMKM. Lalu selanjutnya ada Santara, adalah platform equity crowdfunding yang juga fokus pada pendanaan bisnis UMKM. Lalu ada LendX. Nah, di sini LendX adalah platform crowdfunding yang berfokus pada pendanaan properti. Nah, selain platform-platform tersebut, masih banyak lagi platform crowdfunding yang tersedia di Indonesia. Dan crowdfunding yang ditawarkan oleh platform-platform tersebut juga beragam, mulai dari donation based, reward based, debt based, hingga equity based. Oke, kemudian untuk layanan dari crowdfunding yang saya analisis di sini ada kitabisa.com. Di sini kitabisa.com adalah platform crowdfunding sosial pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 2012.
Nah, aplikasi ini memungkinkan untuk pengguna untuk menggalang dana dan berdonasi secara online untuk berbagai macam tujuan, mulai dari bantuan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan. Nah, kelebihan dari aplikasi kitabisa.com ini, memiliki beberapa kelebihan, antara lain yang pertama itu mudah digunakan. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga pengguna dapat dengan mudah mencari dan menemukan kampanye penggalangan dana yang mereka minati. Nah, contoh penggunaan dapat mencari kampanye penggalangan dana berdasarkan kategori, lokasi, maupun tanggal. Pengguna juga dapat mengikuti akun penggalangan dana favorit mereka untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru mengenai kampanye yang mau mereka ikuti. Lalu yang kedua ada fitur yang lengkap. Nah, di aplikasi ini memiliki berbagai fitur yang memudahkan pengguna untuk menggalang dana dan juga berdonasi, termasuk fitur donasi langsung, donasi berkala, dan juga donasi dengan metode pembayaran yang beragam. Lalu contohnya, pengguna dapat berdonasi langsung dengan memasukkan jumlah donasi yang diinginkan. Pengguna juga dapat berdonasi secara berkala, misalnya setiap bulan, setiap 3 bulan sekali, ataupun 6 bulan sekali. Nah, pengguna juga dapat berdonasi dengan berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit, ataupun saldo e-wallet. Nah, selanjutnya ada terpercaya. Nah, di kitabisa.com telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai penyelenggara teknologi finansial peer-to-peer lending. Hal ini menunjukkan bahwa kitabisa.com merupakan platform yang aman dan terpercaya untuk penggalangan dana dan juga donasi. Contohnya, kitabisa.com memiliki tim yang bertugas untuk memantau kampanye penggalangan dana yang ada di platformnya. Tim ini akan memastikan bahwa kampanye penggalangan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mendukung unsur penipuan. Nah, rekomendasi untuk pengembangan aplikasi Kitabisa ini berdasarkan analisis terhadap hasil yang dilakukan. Yang pertama adalah meningkatkan transparansi. Di aplikasi kitabisa.com dapat meningkatkan transparansi dengan menampilkan informasi yang lebih lengkap mengenai kampanye penggalangan dana, termasuk informasi mengenai tujuan kampanye, penerima manfaat, dan juga penggunaan dananya. Nah, contohnya di aplikasi kitabisa.com dapat menampilkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari para penggalang dana. Laporan ini juga harus mencakup informasi mengenai jumlah dana yang terkumpul, jumlah dana yang digunakan, dan tujuan penggunaan dananya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan keamanan. Nah, di aplikasi kitabisa.com dapat meningkatkan keamanan dengan menerapkan sistem keamanan yang lebih ketat, seperti sistem otorisasi 2 faktor. Nah, contohnya di aplikasi kitabisa.com menerapkan sistem autentikasi 2 faktor untuk proses login dan juga transaksi. Nah, di sistem ini mengharuskan menggunakan untuk memasukkan kode OTP yang dikirim ke ponsel mereka ataupun dapat login atau melakukan transaksi. Nah, yang kemudian kekurangannya memperluas cakupan. Aplikasi kitabisa.com dapat memperluas cakupan dengan menyediakan fitur-fitur yang dapat mendukung penggalangan dana dan donasi di luar wilayah Indonesia. Contohnya, kitabisa.com dapat menyediakan fitur untuk penukaran mata uang agar pengguna dari luar Indonesia dapat berdonasi dengan mudah. Nah, kesimpulan dari aplikasi kitabisa.com ini, secara keseluruhan aplikasi kitabisa.com ini merupakan platform crowdfunding yang efektif untuk menggalang dana dan berdonasi secara online. Aplikasi ini memiliki kelebihan-kelebihan yang dapat memudahkan pengguna untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial. Namun, ada beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi untuk pengembangan aplikasi ini agar dapat menjadi platform yang lebih baik lagi. Berikut ada beberapa contoh masukan untuk aplikasi kitabisa.com. Contoh kampanye penggalangan dana yang berhasil di kitabisa.com, misalnya kampanye untuk membantu korban bencana alam. Nah, kampanye untuk membangun sekolah di daerah terpencil, ataupun kampanye untuk memberikan bantuan medis kepada masyarakat yang membutuhkan.
Nah, contoh fitur-fitur yang dapat meningkatkan transparansi dan juga keamanan aplikasi kita.com, misalnya fitur menampilkan foto atau video penerima manfaat dan bantuan penggalangan dana, lalu fitur untuk memberikan ulasan dari donatur, lalu fitur untuk melakukan verifikasi identitas penggalangan dana. Nah, contoh fitur-fitur yang dapat memperluas cakupan aplikasi kita.com ini misalnya untuk mendukung penggalangan dana dalam berbagai mata uang. Fitur ini untuk menerjemahkan kampanye ke dalam berbagai bahasa. Nah, ataupun fitur ini untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga penggalangan dana di internasional misalnya. Nah, dengan menambahkan contoh-contoh ini, analisis akan menjadi aplikasi kita bisa akan menjadi lebih inovatif dan juga menarik. Nah, pengguna juga dapat pemahaman yang lebih baik mengenai kelebihan, kekurangan, dan potensi pengembangan aplikasi kitabisa.com. Mungkin segini saja untuk review materi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.